Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bismillah kami bermula. Dengan bismillah kami bermula. Langkahkan kaki kanan wan kiwa. Langkahkan kaki kanan wan kiwa. Saya Sulisno, dosen program studi pendidikan seni pertunjukan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Saya mengajar beberapa mata kuliah di program studi pendidikan seni pertunjukan. Salah satunya adalah Japin Sarita, salah satu teater kedaerahan yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah di Banjarmasin yang tumbuh banyak sekali kelompok-kelompok Japin Sarita, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. Nah, saya sendiri mengajar mata kuliah ini sudah lebih dari 10 tahun, sudah cukup lama. Nah, kemudian yang bagi saya penting dan menarik untuk saya sampaikan dari mata kuliah ini adalah ujian finalnya pada awalnya di kampus, kemudian mulai tahun berapa itu ke Taman Budaya. Nah, kemudian sejak 2017 sampai sekarang ujian final dari mata kuliah ini masuk kampung-kampung ya di Kalimantan Selatan, pernah di Kelayan, pernah di Kapuran, dan banyak tempat yang sudah kami datangi bikin pertunjukan langsung di tengah masyarakat. Nah, kemudian perlu saya sampaikan bahwa capaian mata kuliah ini pertama ya, mahasiswa mampu memahami, menghayati dan mencintai budaya, adat dan kecerdasan lokal Banjar melalui seni Japin Sarita. Nah, itu adalah salah satu CEPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama. Nah, kemudian ini juga sesuai dengan CPL, capaian pembelajaran lulusan yang nomor 1, yaitu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai manifestasi nilai wasaka, wajah sampai kaputing dalam kehidupan pribadi, sosial, dan global. Nah, kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menguasai teori dan konsep-konsep pertunjukan Japin Sarita. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat naskah Japin Sarita. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memainkan seni Japin Sarita. Nah, CPMK 2, 3, 4 ini sesuai dengan CPL yang kedua, yaitu menunjukkan sikap profesional, kreatif, inovatif dalam bidang pendidikan secara mandiri maupun kelompok. Dan juga sesuai dengan CPL nomor 8, yaitu memahami konsep dan prinsip entrepreneur seni pertunjukan tari, musik, dan drama secara mandiri, dan mampu menerapkan seni pertunjukan secara profesional dengan menggunakan teknologi informasi yang bertanggung jawab sesuai dengan norma agama, sosial, dan nilai-nilai estetika dan etika yang ada di masyarakat. Nah, capaian mata kuliah ini, terutama yang nomor 2, 3, 4 tadi, ya dilakukan dengan mahasiswa tidak sekedar mempraktekkan satu pertunjukan yang sifatnya hanya menghafal, tetapi di sini mahasiswa harus berkreasi dengan pertama membuat konsep-konsep ya yang sesuai dengan situasi pertunjukan. Yang kedua, dengan membuat naskah yang juga harus aktual dan kontekstual, disesuaikan dengan situasi, disesuaikan dengan di mana pertunjukan itu dilangsungkan. Nah, berikutnya juga dengan bermain, ya mahasiswa harus memainkan naskah ini langsung di tengah publik, di tengah masyarakat. Nah, di situ diperlukan satu kepekaan untuk menangkap situasi ya yang ada di penonton. Kemudian juga diperlukan keterampilan berimprovisasi ya untuk menghidupkan pertunjukan sehingga jalinan hubungan antara pemain dan penonton bisa berjalan dengan baik. Ya, penonton bisa menikmati, menangkap
pesan-pesan pertunjukan, dan tentu saja bagaimana pertunjukan itu menjadi ruang upacara bersama, ruang komunikasi bersama, dan ruang untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Itu. Nah, kemudian materi pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa saya kenalkan tentang sejarah Japin Carita, kemudian tentang cerita-cerita yang selama ini dimainkan dalam Japin Carita, maupun peluang-peluang untuk menciptakan naskah-naskah ya dengan cerita-cerita yang lebih aktual dan kontekstual. Nah, kemudian yang ketiga tentang struktur dan bentuk Japin Carita. Jadi strukturnya seperti apa, pola-polanya, kemudian bahwa ini Japin Carita atau bukan, itu cirinya seperti apa. Nah, sehingga mahasiswa saya kenalkan itu di dalam ini ya, materi yang ketiga tentang struktur dan bentuk Japin Carita. Nah, kemudian berikutnya materi yang keempat tentang tarian Japin Carita, karena judulnya saja Japin Carita, maka pertunjukan Japin Carita itu diiringi atau para pemain dia harus bermain dengan sambil menari, dan tentu saja tarinya adalah Japin. Ya, di Kalimantan Selatan itu ada Japin Kuala, ada Japin di daerah Kota Baru dengan warna yang berbeda. Nah, mahasiswa tentu saya kenalkan itu. Ya, bagaimana ketika Japin itu dimainkan di Banjarmasin dengan ya bahwa Japin di daerah Banjarmasin juga punya ciri khas tersendiri, sehingga bagaimana itu juga muncul di dalam pertunjukan Japin Carita. Nah, misalnya itu ya, jadi dasar-dasar tentang tari Japin, khususnya di Kalimantan Selatan, baik di Pahuluan maupun di ini ya di Kuala, itu mahasiswa memahami. Nah, berikutnya tentang musik ya, karena musiknya juga musik Japin ya, dengan ada gambus, ada terbang, sehingga ada panting ya, sehingga mahasiswa bisa bukan hanya tahu tapi juga bisa memainkan ya musik khusus untuk Japin Carita. Itu materi yang kelima. Kemudian keenam adalah konsep-konsep. Ini sudah juga lebih ke praktek ya, bagaimana selain kita nanti juga kenalkan konsep-konsep pertunjukan yang ada. Nah, kemudian bagaimana kita juga membuat satu bentuk konsep baru yang lebih relevan dengan situasi kekinian. Begitu. Nah, berikutnya adalah menyiapkan pementasan Japin Carita. Jadi mata kuliah ini secara umum dengan metode by project menciptakan satu pertunjukan di akhir perkuliahan. Jadi 6 materi yang pertama tentang sejarah, kemudian tentang cerita, tentang struktur dan bentuk musik, itu sebagai pengantar. Nah, setelah itu kita masuki masa praktek berupa penyiapan pentas yang akan ditampilkan di depan publik tadi. Nah, mahasiswa diminta pertama ya, untuk menyiapkan pementasan ini mahasiswa harus melakukan riset dulu. Riset pertunjukan, pertama survei ke lokasi di mana pertunjukan itu akan dilangsungkan. Kenapa itu dilakukan? Karena salah satu kekuatan Japin Carita adalah ceritanya bersifat kekinian yang dia bersifat aktual dan kontekstual. Sehingga mahasiswa harus tahu pertunjukan ini akan ditampilkan di mana, ya dalam rangka apa, situasinya seperti apa, ya masyarakat di situ seperti apa, ya misalnya kalau mayoritas petani tentu juga bisa menggarap tema-tema tentang pertanian, kemudian kalau nelayan bisa menggarap tentang tema nelayan, kalau masyarakat perkotaan bisa tentang tema-tema terkait dengan masyarakat perkotaan, dan lain-lain. Jadi mahasiswa harus survei dulu, ini mau dipentaskan di mana, mahasiswa survei. Nah, kemudian cerita-cerita apa yang bisa digarap terkait dengan situasi sosial yang ada di sana, di tempat pertunjukan. Nah, kemudian setelah mahasiswa melakukan riset, mulailah mahasiswa mulai membuat naskah yang memang nanti akan dipakai pertunjukan. Nah, berikutnya setelah membuat naskah, mahasiswa menyiapkan unsur-unsur pertunjukan seperti musik dan tariannya mulai dirancang, digarap, dibuat. Nah, kemudian setelah itu mulai latihan. Ya, mulai latihan, dan terakhir pada pertemuan ke-16 mahasiswa mementaskan
pertunjukan itu langsung di tengah masyarakat, ya, dengan menghadirkan penonton, ya, bahkan ya beberapa kali juga bisa mendapatkan sponsor. Itu adalah satu bentuk ini ya, keberhasilan sebuah pertunjukan, bagaimana pertunjukan menjadi satu ruang untuk bekerja bersama, ya, sehingga mahasiswa bisa belajar banyak hal di situ. Nah, ini adalah yang selama ini ya dilakukan di dalam pembelajaran mata kuliah Jabin Carita ini. Nah, kemudian setelah pementasan tentu saja mahasiswa harus mengevaluasi ya keberhasilan dan juga kegagalan dari pentas, yang itu akan dibagi menjadi pembelajaran bersama, ya, terutama juga untuk adik-adik kelas yang nanti akan melanjutkan mata kuliah itu. Nah, begitu. Nah, materi yang pertama sampai ke 6 ya, dari sejarah, cerita, struktur, tarian, musik, itu dosen memberi materi, ya, mahasiswa mendengarkan, melihat ya dari video dan lain-lain. Nah, sementara begitu masuk ke pertemuan ke-6 selanjutnya sampai selesai itu mahasiswa lebih aktif dari ini tadi ya, dari survei, membuat naskah, membuat musik, garapan tari, termasuk mulai sosialisasi di masyarakat itu dilakukan oleh mahasiswa. Dosen lebih banyak hanya membimbing, sebetulnya hanya membimbing di belakang. Ya, tentu saja melalui evaluasi yang dilakukan secara bersama. Nah, itu adalah pelaksanaan mata kuliah itu ya. Kemudian metode pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis proyek dengan membuat pementasan di akhir perkuliahan. Nah, kemudian sistem penilaian yang pertama tentu lebih banyak bobotnya dari proses ya, proses mahasiswa menyiapkan itu ya, dilihat dari kesungguhannya, ya, kemudian kerjasamanya, ya, dan lain-lain, itu adalah bobot nilainya paling besar. Nah, berikutnya adalah tentu saja hasil pementasan, bagaimana pementasan itu bisa menghibur masyarakat luas. Ya, itu adalah salah satu kriteria penilaian. Dengan bismillah kami bermula. Dengan bismillah kami bermula. Langkahkan kaki kanan wan kiwa, langkahkan kaki kanan wan kiwa, pakapaka pakbung pakbung pakapaka pakbung pakbung. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sehat semuanya? Oke, hari ini kita melanjutkan pembelajaran mata kuliah Jabin Carita. Ini pertemuan kedua ya. Pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang apa itu Jabin Carita, kenapa Jabin Carita diajarkan, dan kemarin kita juga sudah menyinggung soal sejarah Jabin Carita. Nah, kita flashback, ingat-ingat pertemuan sebelumnya. Kenapa Jabin Carita? Karena Jabin Carita sendiri kita ketahui merupakan seni tradisional teater yang berasal dari Kalimantan Selatan, khususnya di Banjar. Ya, teater yang berkembang di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin. Nah, karena dia lahir dan berkembang di Banjarmasin, maka dia mengandung unsur-unsur budaya Banjar. Bahasanya, konteks ceritanya, dan lain-lain itu terkait dengan sosial budaya masyarakat Banjar. Ya, yang pertama, karena Jabin Carita adalah produk budaya Banjar. Yang kedua, menceritakan kehidupan sehari-hari tentang ke Banjar dan mengandung pendidikan. Ya, karena kita adalah pendidikan seni pertunjukan, Anda nanti akan jadi guru, ya, maka semua yang terkait seni juga harus dikaitkan dengan pendidikan, mengandung unsur pendidikan. Apalagi? Kenapa Banjar? Kenapa Jabin Carita? Karena Jabin Carita itu sekarang itu banyak diajarkan di ekstrakurikuler, seperti kita kan kita akan dididik
Ya betul. Tahu salah satu festival Jatipin yang rutin? Win Antasari Banjarmasin. Saya lupa, Sanggar Awan atau Bahana itu kan juga dulu ya setiap tahun itu ada festival Japin yang pesertanya juga banyak karena di situ ada dua kategori, kategori mahasiswa dan kategori pelajar. Ternyata banyak pesertanya. Ya, sayang sekali sejak pandemi sampai sekarang nggak ada lagi festival Japin Cerita itu. Tapi itu sudah menjadi tolok ukur bahwa Japin Cerita berkembang terutama di lingkungan pelajar dan mahasiswa. Sehingga kalau nanti Anda menjadi guru seni di sekolah Anda nggak tahu Japin Cerita, nggak bisa mengajar Japin Cerita, rasanya apa kata dunia. Begitu ya. Nah, materi kita hari ini tentang Japin Cerita. Ya, nama pertunjukannya adalah Japin Cerita. Maka ada tari Japin dan ada ceritanya. Nah, ceritanya apa? Ceritanya tentang kehidupan sehari. Kehidupan sehari-hari. Ya, berbeda dengan wayangkung yang ceritanya bukan Mahabharata Ramayana. Begitu. Kemudian Mamanda ceritanya tentang kerajaan. Apalagi di sini ada apa namanya? Satu teater terkecil lagi apa selain Mamanda, wayangkung, ada Gudang Dipang Serta, ada Damarulan dan lain-lain. Yang sertanya ada yang legenda, ada yang para pangeran-pangeran di kerajaan. Nah, sementara Japin Cerita ceritanya adalah kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang sebetulnya, ya, menampilkan ya ada pembakal, ada tentara, ada polisi, perawat dan lain-lain sesuai dengan ya ceritanya itu sendiri situasi sekarang. Nah, itu adalah ciri khas Japin Cerita. Ya, tentang kehidupan sehari-hari sekarang. Nah, sekarang Anda harus bisa juga membuat naskah cerita untuk pertunjukan Japin Cerita. Bagaimana caranya? Apa saja yang harus ada di dalam unsur naskah itu? Coba. Karena Japin Cerita itu adalah pertunjukan drama ya, teater, maka ya seperti unsur drama yang lain ada unsur intrinsik. Ternyata mau habis. Unsur intrinsik. Nah, dulu mau jadi dokter nggak bisa, cuma tulisannya yang jelek. Unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur di dalam cerita itu sendiri. Sementara di ekstrinsik di luar tapi juga membentuk cerita. Apa saja? Nanti ada tema. Tema itu apa sih? Pokok pikiran. Tema tentang percintaan, tentang apa? Tentang rumah tangga, tentang kehidupan anak muda di perkotaan dan lain-lain ya tema. Ya, ada. Kalau tema itu bersifat besar nanti lebih sempit lagi namanya topik. Ada tema, kemudian ada tokoh. Tokoh dan penokohan dari namanya, kemudian bagaimana setiap tokoh itu punya karakter-karakter tertentu. Ini ada tokoh, ada tema, ada alur. Nah, bagaimana jalan cerita itu dari awal sampai akhir. Ada alur maju, ada alur mundur. Ya. Ada alur, ada konflik. Kemudian ada amanat. Dan lain-lain. Ya, itu adalah unsur-unsur di dalam naskah Japin Cerita. Sehingga kalau Anda membuat naskah Japin Cerita tentu itu semua harus ada. Ya. Unsur intrinsik kemudian ekstrinsik apa yang di luar? Kebudayaan. Apalagi Japin Cerita karena dia produk web. Nah, maka ya kebudayaan Banjar itulah yang kemudian membentuk cerita. Sehingga ya ceritanya tentu yang terkait dengan masyarakat Banjar. Masyarakat Banjar yang religius ya, yang Islamnya sangat kuat,
ini ya masyarakat sungai ya dengan kebudayaan sungai dan rawa. Nah, itu semua juga nanti harus tergambarkan di dalam satu pertunjukan ya. Nah, kemudian bagaimana membuat pertunjukan itu menjadi hidup? Tentu ya pertama naskah itu dari sisi bahasanya ya, karena tentu Anda harus menggunakan bahasa-bahasa yang menarik secara pertunjukan. Ya, termasuk nanti bumbu-bumbu humor. Ya, pertunjukan seni itu harus menghibur. Maka penting untuk memberikan humor-humor, ya, humor-humor yang segar dan baik. Karena ada humor yang tidak baik. Apa saja itu? Sara, betul. Anda harus paham. Ya, di panggung kita jangan sekali-sekali membuat apa ya masalah sara sebagai bahan humor. Ya, itu harus dihindari. Jadi itu humor yang tidak baik. Ya, mengandung humor. Berikutnya pesan. Ya, karena Japin Carita adalah bagian dari pendidikan, maka pesan itu juga menjadi bagian dari penting. Dan di dalam tradisi Japin Carita, pesan itu biasanya diberikan secara khusus pada akhir pertunjukan. Ya, begitu selesai pemain berkumpul kemudian ya ada salah satu yang menyampaikan bahwa pertunjukan malam hari ini pesannya adalah mari kita jaga persatuan, maka mari kita bekerja sama dan lain-lain itu diberikan secara khusus dan biasanya bukan lagi tersirat tapi langsung tersurat secara vulgar. Ya, pesan dari pertunjukan malam ini adalah bla 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 bla. Itu disampaikan secara langsung. Dan itu yang kemudian menutup pertunjukan. Ya, maka begitu selesai ya, kembali dengan bismillah. Nah, semua pemain keluar dari panggung. Begitu. Silakan ada pertanyaan? Enggak ada? Bisa membuat naskah ya nanti? Ya, harus bisa dan harus berproses. Jadi nanti setelah ini Anda saya minta untuk pertama di dalam membuat naskah itu Anda harus melakukan riset. Mau tidak mau nanti kan kita di akhir mata kuliah Anda harus mementaskan Japin Carita. Sejak awal Anda harus sudah punya rencana. Final kita di mana? Mau ditampilkan di mana? Kemudian Anda harus tahu masyarakat di situ. Ya, masyarakat Kelayan dengan masyarakat di mana di Jalan Gatot misalnya berbeda karakteristiknya. Ya, Anda harus tahu sehingga buatlah naskah-naskah yang kira-kira relevan dengan masyarakat di situ. Ya, pertunjukan yang baik harus bersifat aktual dan kontekstual. Nah, kita harus riset dulu, kemudian setelah riset bawa bahan itu, kemudian Anda menulis naskah yang sesuai dengan masyarakat di situ, yang nanti kira-kira penonton akan ya merasa menjadi bagian dari pertunjukan.